Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Bayangkan sebuah keluarga yang tampak sempurna, harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung. Namun, di balik senyuman itu, mereka memendam rahasia kelam yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Inilah kisah Raka, seorang pemuda yang hidupnya berubah drastis ketika keluarganya, satu persatu, terjerumus dalam dunia pesugihan. Apa yang awalnya hanya harapan untuk kehidupan lebih baik, berubah menjadi kutukan yang tak terelakkan. Raka harus menghadapi kekuatan gaib yang mengerikan, yang tidak hanya mengancam nyawanya, tetapi juga jiwanya. Mampukah Raka membebaskan keluarganya dari kegelapan, atau justru tenggelam bersama mereka dalam kutukan abadi? Kisah penuh teka-teki ini akan mengungkap misteri keluarga Wira yang berujung pada sebuah pertempuran gaib yang mencekam. Siapkan dirimu, karena ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Keluarga Wira yang dulunya hidup sederhana dan bahagia, mengalami kemunduran finansial yang mendalam. Pak Wira adalah seorang pengusaha kecil yang menjalankan usaha transportasi di kota mereka. Bersama istrinya Bu Wira, mereka telah membesarkan 2 anak laki-laki. Raka, si sulung yang penuh tanggung jawab dan religius, dan Dika, yang masih muda dan periang. Kehidupan mereka tak mewah, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis Pak Wira mengalami penurunan. Transportasi umum di daerah mereka kalah saing dengan kendaraan pribadi dan aplikasi ojek online yang semakin marak. Utang menumpuk, dan Pak Wira mulai stres. Bahkan, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Bu Wira mencoba membantu dengan berdagang kecil-kecilan, namun hasilnya tak cukup untuk menyelamatkan kondisi keuangan keluarga. Masalah keuangan menjadi semakin mendesak ketika mereka harus menghadapi penggusuran rumah akibat utang yang tak terbayar. Tak ada jalan keluar bagi keluarga Wira selain mencari bantuan dari keluarga besar. Namun, kebanyakan kerabat mereka menolak membantu, menganggap keluarga Wira sebagai beban. Satu-satunya yang masih peduli adalah adik perempuan Bu Wira, Tari. Tari, yang tinggal sendiri setelah perceraian, memiliki minat besar dalam hal mistis. Ia kerap mendalami dunia spiritual dan terkenal sering berkonsultasi dengan dukun dan orang pintar. Dalam situasi genting ini, Tari menawarkan jalan keluar yang tidak lazim, pesugihan. Awalnya Pak Wira menolak keras. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis dan merasa itu hanya akan membawa masalah baru. Namun, setelah tekanan terus-menerus dan rasa putus asa yang semakin dalam, dia mulai mempertimbangkan tawaran itu. Pesugihan mungkin terdengar menakutkan, tapi banyak orang yang sudah melakukannya. Kita hanya perlu tahu caranya, ujar Tari dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Aku sudah bertemu dengan seorang dukun, namanya Ki Sanja. Dia bisa membantu kita mendapatkan kekayaan, tapi semuanya harus dilakukan bersama sekeluarga. Raka, yang lebih religius, menolak keras ide itu. Baginya, hal-hal semacam pesugihan adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Namun, Bu Wira yang sudah terjebak dalam keputusasaan dan kekhawatiran tentang masa depan anak-anaknya mulai tergoda. Apa salahnya mencoba, pikirnya. Dika, yang masih muda, hanya mengikuti apa yang diputuskan oleh keluarganya tanpa banyak mengerti konsekuensinya. Akhirnya, setelah perdebatan panjang dan tekanan dari Tari, keluarga Wira sepakat untuk mencoba pesugihan. Mereka akan menemui Ki Sanja, dukun yang konon bisa memberikan solusi cepat untuk masalah finansial mereka.
Pada malam yang gelap dan tanpa bintang, keluarga Wira bersama Tari berangkat menuju sebuah desa terpencil yang terkenal sebagai pusat pesugihan. Desa ini terletak di ujung hutan yang jarang dilewati manusia. Suasananya mencekam, dengan jalan-jalan kecil yang penuh dengan pepohonan rimbun yang seolah menutup langit. Perjalanan itu terasa seperti masuk ke dunia lain. Raka terus memanjatkan doa di dalam hati, berharap agar keluarganya sadar dan berbalik arah. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara, Pak Wira dan Bu Wira menolak mendengarkan. Tari, yang memegang kendali penuh dalam perjalanan ini, tampak semakin semangat. Ia sudah beberapa kali mendengar tentang Ki Sanca, seorang dukun yang terkenal dengan kekuatannya dalam membuka pintu pesugihan. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka tiba di desa yang tampak sunyi. Rumah-rumah kayu tua berdiri di antara pepohonan lebat. Tak ada kehidupan yang terlihat kecuali beberapa lampu minyak yang redup di beberapa sudut. Tari menuntun mereka menuju sebuah rumah besar yang terletak di pinggir desa, yang tampak lebih suram dari yang lain. "Ini tempatnya," bisik Tari dengan mata berbinar. Mereka disambut oleh seorang pria tua berjubah hitam dengan rambut panjang dan tatapan yang menembus jiwa. Inilah Ki Sanca. Tanpa banyak bicara, ia mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya yang dipenuhi dengan aroma kemenyan dan berbagai simbol-simbol mistis yang tergantung di dinding. Ruangan itu terasa dingin dan sunyi, meskipun ada api kecil yang menyala di perapian. Ki Sanca menatap keluarga Wira satu persatu, seolah-olah membaca isi hati mereka. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara. Suaranya berat dan dalam, seakan berasal dari dunia lain. "Kalian datang untuk kekayaan, tapi ketahuilah, kekayaan tidak datang tanpa harga. Pesugihan yang kalian cari membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak bisa ditarik kembali. Apakah kalian sudah siap?" Pak Wira dan Bu Wira saling berpandangan, lalu mengangguk perlahan. Raka tetap diam, hatinya penuh keraguan. Sementara Dika, yang paling muda, tampak kebingungan tetapi tetap diam mengikuti orang tuanya. Ki Sanca menjelaskan bahwa pesugihan ini melibatkan ritual khusus yang harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh keluarga. Mereka akan diberikan kekayaan besar, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Setiap anggota keluarga harus menyerahkan sesuatu yang terhubung dengan mereka secara mendalam. Itu bisa berupa potongan rambut, kuku, atau benda pribadi yang memiliki nilai sentimental tinggi. Namun, ada peringatan yang keras. Jika salah satu dari mereka mencoba untuk mundur atau mengkhianati kesepakatan, maka kutukan akan menimpa seluruh keluarga, dan mereka akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kehilangan kekayaan. Setelah mendengar peringatan itu, keluarga Wira harus membuat keputusan terakhir. Tanpa banyak berpikir, Pak Wira dan Bu Wira setuju, meskipun terlihat jelas ada ketegangan di wajah mereka. Tari, yang paling antusias, juga langsung setuju, sementara Raka tetap diam, merasa ada yang tidak beres namun tak mampu menghentikan keluarganya. Malam berikutnya, keluarga Wira kembali ke rumah Ki Sanca untuk melakukan ritual pesugihan. Ritual dilakukan di sebuah hutan di dekat Gua Keramat, tempat di mana Ki Sanca percaya kekuatan gaib berada. Mereka tiba di tengah malam saat bulan tertutup awan gelap, menciptakan suasana yang penuh kengerian. Ki Sanca mengajak mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, membawa mereka menuju sebuah altar batu yang terletak di tengah-tengah pepohonan besar. Altar itu dipenuhi dengan simbol-simbol gaib dan darah segar dari hewan yang baru disembelih. Di sekeliling altar, lilin-lilin menyala dengan cahaya lemah, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di pepohonan. Ki Sanca memulai ritual dengan membacakan mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh keluarga Wira. Suara mantra itu terdengar seperti bisikan angin di antara pepohonan, namun ada sesuatu yang aneh dan mengganggu dalam nadanya. Keluarga Wira mulai merasa tidak nyaman, namun mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Satu persatu, mereka diminta untuk menyerahkan potongan rambut, kuku, dan benda-benda pribadi mereka. Ketika mereka melakukannya, Ki Sanca menempatkan benda-benda itu di atas altar dan menyiramnya dengan darah dari mangkuk besar yang ia bawa. Setiap kali benda ditempatkan di altar, angin dingin bertiup melalui hutan, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka, seperti bisikan yang berasal dari kegelapan.
Ritual selesai setelah beberapa jam. Kisanca memandang keluarga Wira dengan tatapan dingin dan memperingatkan mereka sekali lagi. Kekayaan akan datang, tapi jangan lupa, kalian sudah menyerahkan bagian dari jiwa kalian. Jika kalian mengingkari perjanjian ini, kalian akan membayar dengan lebih dari sekadar hidup kalian. Setelah ritual, mereka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kekayaan memang mulai mengalir dengan cepat. Bisnis Pak Wira kembali bangkit, hutang-hutang mereka terbayar, dan mereka mulai menikmati kehidupan yang lebih nyaman. Namun bersamaan dengan itu, keanehan-keanehan mulai muncul. Tari sering merasa diikuti oleh bayangan hitam, bahkan ketika ia sedang berada di tempat terang. Ia mendengar langkah-langkah aneh di rumahnya, tetapi ketika diperiksa tidak ada siapapun. Raka, yang sejak awal tidak percaya dengan pesugihan ini, mulai dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu terjebak di sebuah tempat gelap, dikelilingi oleh api dan suara jeritan keluarganya yang meminta tolong. Seiring waktu, keluarga Wira semakin larut dalam pesugihan. Kekayaan mereka terus bertambah, namun kegelisahan juga semakin merasuki setiap anggota keluarga. Tari yang semakin sering diganggu oleh bayangan, mulai merasakan kehadiran sosok tak kasat mata yang mengintainya di malam hari. Raka, meskipun tetap menolak ritual ini sejak awal, mulai dihadapkan dengan tekanan batin dan mimpi buruk yang semakin menghantuinya. Sementara itu, Dika yang paling muda menjadi semakin tertutup dan pendiam, seolah ada sesuatu yang menyerap energinya sedikit demi sedikit. Namun, masalah utama datang dari Pak Wira dan Bu Wira. Kekayaan yang terus mengalir membuat mereka semakin serakah. Kisanca memperingatkan bahwa pesugihan mereka memerlukan tahap kedua untuk mempertahankan aliran kekayaan. Ia menjelaskan bahwa pesugihan tidak hanya menuntut benda fisik, tetapi juga nyawa sebagai tumbal. Ritual kedua ini berbeda. Kisanca mengatakan bahwa mereka harus memberikan tumbal jiwa, yaitu seseorang dari luar keluarga yang diserahkan sebagai persembahan. Nyawa orang tersebut akan menjadi pengikat kekuatan gaib yang melindungi kekayaan mereka. Jika tidak dilakukan, kekayaan yang mereka dapatkan akan hilang seiring waktu, dan yang lebih buruk, kutukan akan segera menghampiri keluarga mereka. Bu Wira, yang semakin terobsesi dengan kekayaan, mulai memikirkan siapa yang bisa dijadikan tumbal. Pikiran gelap mulai merasukinya, dan tanpa sepengetahuan keluarganya, ia mulai mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Pak Wira merasa terjebak dalam dilema moral. Ia tahu bahwa tumbal ini akan menghancurkan hidup seseorang, namun godaan untuk mempertahankan kekayaan yang baru mereka dapatkan begitu kuat. Kisanca mempersiapkan ritual kedua ini di lokasi yang berbeda. Kali ini, mereka harus pergi lebih dalam ke hutan, di mana terdapat sebuah gua yang dianggap sebagai gerbang menuju dunia gaib. Gua ini dijaga oleh makhluk halus yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki ikatan dengan dunia mistis. Di dalam gua inilah, tumbal harus diserahkan secara simbolis sebelum nyawa korban diambil oleh kekuatan gaib. Pada malam ritual, keluarga Wira kembali mengikuti instruksi Kisanca. Mereka membawa seorang lelaki yang sudah dipilih oleh Bu Wira sebagai tumbal. Lelaki itu adalah tetangga mereka, seorang pria tua yang hidup sebatang kara, dan tidak punya keluarga yang akan mencarinya. Bu Wira merasa bahwa memilih orang yang tidak memiliki siapa-siapa akan meminimalkan kecurigaan. Dengan hati yang berat, Pak Wira mengikuti rencana ini, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh ini semakin gelap. Raka, yang sudah lama menentang ritual ini, mencoba untuk berbicara dengan orang tuanya, namun suaranya tak dihiraukan. Ia tahu bahwa keluarganya sudah terjebak terlalu dalam dan tidak ada jalan keluar lagi. Di dalam gua, suasana semakin mencekam. Dinding gua yang dipenuhi kelembapan memantulkan bayangan mereka yang tampak aneh dan terdistorsi. Kisanca mulai mempersiapkan altar yang dikelilingi oleh api kecil. Di sekeliling mereka, suara-suara samar terdengar dari kedalaman gua, seperti bisikan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Tumbal, lelaki tua yang tidak tahu apa yang akan terjadi, duduk dengan tenang di depan altar. Ia tidak curiga sedikit pun bahwa malam itu akan menjadi akhir hidupnya. Kisanca memulai ritual dengan membacakan mantra panjang, memanggil kekuatan-kekuatan gaib yang tersembunyi di dalam gua.
Saat puncak ritual tiba, angin dingin bertiup dari dalam gua, membuat api di altar berkedip-kedip. Dengan tatapan tajam, Kisanca memberikan tanda kepada keluarga Wira. Pak Wira, dengan tangan gemetar, mendekati lelaki tua itu. Ia merasa seolah seluruh kehidupannya tergantung pada momen ini, namun beratnya tindakan tersebut membuatnya ragu. Pada detik-detik terakhir, Raka yang sudah tidak tahan lagi berteriak menghentikan ritual. Ia melompat ke depan, mencoba menarik tubuh lelaki tua itu dari altar. Namun sebelum ia sempat melakukannya, sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur dengan kuat, menjatuhkannya ke tanah. Kisanca menghentikan mantranya sejenak dan menatap keluarga Wira. Tidak ada jalan mundur lagi, katanya dengan suara yang lebih dalam dan menakutkan dari sebelumnya. Jika ritual ini digagalkan, maka kalian semua akan merasakan kutukan yang tak terelakkan. Meski tubuh Raka gemetar ketakutan, ia tetap berusaha bangkit. Namun saat itu, lelaki tua di altar tiba-tiba mulai kejang-kejang. Matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong, dan darah mengalir dari mulutnya. Suara tercekik keluar dari tenggorokannya, dan hanya dalam beberapa detik, tubuhnya ambruk ke tanah, tak bernyawa. Kisanca tersenyum dingin. Tumbal telah diterima, katanya. Sekarang kekayaan kalian aman, untuk sementara. Namun keanehan mulai terjadi tepat setelah ritual selesai. Bayangan-bayangan aneh mulai bergerak di sekeliling gua, dan udara terasa semakin dingin. Meskipun tumbal telah diberikan, aura di sekitar keluarga Wira tidak menenangkan. Sebaliknya, mereka merasakan kehadiran sesuatu yang jahat dan lebih gelap dari sebelumnya. Suara-suara bisikan dari dalam gua semakin jelas, dan mereka seolah-olah sedang diamati oleh mata-mata tak terlihat. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, tidak ada yang berani berbicara. Semua tampak terguncang oleh apa yang baru saja terjadi. Pak Wira mencoba untuk menenangkan diri dengan berpikir bahwa mereka telah melakukan apa yang perlu dilakukan demi kelangsungan hidup keluarga. Namun di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa tidak ada kebahagiaan yang bisa datang dari kekayaan yang diperoleh dengan cara seperti ini. Keluarga Wira telah menyerahkan lebih dari sekadar tumbal jiwa. Mereka telah membuka pintu kengerian yang tidak akan bisa mereka tutup kembali. Setelah ritual kedua yang melibatkan tumbal jiwa, kekayaan keluarga Wira memang bertambah secara drastis. Bisnis Pak Wira yang sebelumnya berada di ambang kebangkrutan kini melonjak pesat. Tawaran kerjasama dan proyek besar datang dari berbagai arah. Uang mengalir deras, dan mereka mampu membeli rumah besar, mobil mewah, serta segala kemewahan yang sebelumnya hanya mereka impikan. Namun seiring dengan itu, gejala-gejala kutukan mulai merasuki kehidupan keluarga Wira, perlahan tapi pasti. Awalnya, kutukan muncul dalam bentuk hal-hal kecil yang aneh dan ganjil. Suara-suara bisikan di rumah mereka semakin sering terdengar. Malam-malam mereka terasa lebih mencekam, dengan bayangan-bayangan hitam yang muncul di sudut-sudut rumah, seolah ada sosok yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Bu Wira sering terbangun di tengah malam karena mendengar langkah kaki berat yang berderap di lantai rumah. Padahal tidak ada siapapun di rumah selain mereka. Selain itu, mereka mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Rasa gelisah dan cemas menghantui mereka, meskipun secara finansial mereka berada di puncak kejayaan. Dika, yang masih muda, menjadi semakin pendiam dan sering terlihat berbicara sendiri. Ketika ditanya, ia mengatakan bahwa ia berbicara dengan teman-teman bayangan yang menghampirinya setiap malam. Namun, teror yang sesungguhnya dimulai ketika anggota keluarga Wira mulai mengalami kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan dan mematikan. Kutukan dari pesugihan mulai mengambil jiwa mereka, satu persatu. Dika yang masih polos dan lugu menjadi sasaran pertama dari kutukan ini. Suatu malam, Bu Wira menemukan Dika berdiri di depan jendela kamarnya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ia terlihat berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ketika Bu Wira mencoba menariknya menjauh, Dika tersenyum aneh dan berkata, "Mereka ingin aku ikut, aku harus pergi." Malam itu, Dika ditemukan tak bernyawa di kamarnya, tanpa sebab yang jelas. Tidak ada tanda-tanda kekerasan,
dan dokter mengatakan bahwa kematiannya adalah akibat serangan jantung mendadak, meskipun Dika sebelumnya sehat. Namun keluarga tahu ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematian ini. Mereka merasakan bahwa Dika telah diambil oleh kekuatan gaib yang mereka ajak bersekutu. Kematian Dika menjadi pukulan besar bagi Pak Wira, namun alih-alih kembali ke jalan yang benar, ia justru semakin terpuruk dalam rasa bersalah dan paranoia. Ia merasa terus-menerus diawasi oleh sosok-sosok tak kasat mata. Suatu malam, ia melihat sosok Dika berdiri di ujung lorong rumah. Pak Wira, yang pikirannya sudah tidak stabil, berusaha mengejar sosok itu. Tetapi ketika ia mendekat, sosok tersebut menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Pak Wira dalam kebingungan. Hari demi hari, Pak Wira mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah berargumen dengan makhluk yang tidak terlihat. Akhirnya, ia ditemukan tewas di gudang rumah dengan seutas tali melilit lehernya. Kematian Pak Wira dinyatakan sebagai bunuh diri, tetapi keluarganya tahu bahwa ia tidak sepenuhnya sadar ketika melakukan tindakan tersebut. Sosok-sosok gaib yang menghantuinya telah mengendalikan pikirannya, memaksanya mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan kehilangan Dika dan Pak Wira, Bu Wira menjadi semakin terisolasi dan ketakutan. Ia tidak bisa lagi tidur dengan tenang, karena setiap malam ia mendengar suara-suara yang memanggil namanya, menyuruhnya untuk menyerahkan nyawanya sebagai tumbal terakhir. Sosok lelaki tua yang menjadi tumbal dalam ritual kedua mulai muncul dalam mimpinya, menghantui setiap malam dengan tatapan penuh dendam. Suatu malam, Bu Wira mengalami mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat gua tempat mereka melakukan ritual kedua, dengan Kisanka berdiri di tengahnya. Di belakang Kisanka, berdiri sosok-sosok gaib yang menuntut pengorbanan terakhir. Bu Wira berusaha melarikan diri dalam mimpi itu, tetapi ia terseret kembali ke dalam gua oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika terbangun, Bu Wira merasakan berat di dadanya, seperti ada sesuatu yang menginjaknya. Dalam kegelapan, ia melihat sosok makhluk gaib berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Keesokan harinya, Bu Wira ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya. Tubuhnya terbaring kaku, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Dokter yang datang menyatakan bahwa Bu Wira mengalami serangan jantung akibat trauma psikologis yang mendalam. Namun Raka tahu bahwa ini adalah akibat dari kutukan pesugihan. Jiwa Bu Wira telah diambil oleh kekuatan gaib sebagai bagian dari perjanjian yang mereka buat. Raka, yang sejak awal menentang pesugihan ini, adalah satu-satunya yang selamat dari kutukan tersebut. Namun, ia tidak benar-benar bebas dari teror. Meskipun keluarganya sudah tiada, Raka terus dihantui oleh bayangan-bayangan dari masa lalu. Ia sering melihat sosok ayahnya, ibu, dan adik di sudut-sudut rumah, seolah-olah mereka masih ada, mengawasinya dengan tatapan penuh kesedihan. Suara-suara bisikan terus mengganggu malam-malamnya, dan ia merasa terjebak dalam siklus kutukan yang tak bisa dihindari. Raka tahu bahwa meskipun ia selamat secara fisik, jiwanya telah terikat dengan perjanjian kegelapan yang dibuat oleh keluarganya. Setiap malam, ia berdoa, berharap ada cara untuk melepaskan diri dari kutukan ini, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Raka memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka, berharap bahwa dengan menjauh dari tempat itu, ia bisa terbebas dari kutukan. Namun bahkan setelah pindah, kutukan itu tetap mengikutinya. Rumah baru yang ia tinggali mulai menunjukkan tanda-tanda yang sama. Suara langkah kaki di malam hari, bayangan yang bergerak di cermin, dan suara bisikan yang memanggil namanya. Kutukan keluarga Wira tidak bisa dihentikan. Keluarga yang dulunya kompak dan penuh harapan kini hancur oleh pesugihan yang mereka cari. Kengerian itu tidak hanya menghancurkan mereka secara fisik, tetapi juga menyedot jiwa dan keberadaan mereka ke dalam kegelapan yang abadi. Setelah kehilangan seluruh anggota keluarganya, Raka merasa putus asa dan terjebak dalam kengerian yang tak berujung. Meskipun ia telah pindah rumah, kutukan tetap menghantui dirinya. Suara-suara bisikan terus mengganggu tidurnya, dan bayangan-bayangan aneh selalu menampakkan diri di sudut-sudut rumah. Bahkan dalam mimpinya, Raka sering melihat gua yang menjadi lokasi ritual pesugihan, dengan sosok-sosok gaib yang menatapnya dengan tatapan mengerikan. Dalam keputusasaannya,
Raka akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mengunjungi berbagai tempat, bertemu dengan beberapa orang pintar, dukun, dan kiai yang terkenal mampu menangani kasus-kasus mistis. Namun, setiap kali ia menceritakan masalahnya, orang-orang tersebut menolak untuk membantu. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kutukan yang menimpa keluarga Raka terlalu kuat dan sudah terikat oleh kekuatan gaib yang sangat tua dan berbahaya. Suatu hari, dalam perjalanannya yang tak berujung mencari jalan keluar, Raka mendengar tentang seorang lelaki tua bernama Mbah Darmo, yang terkenal sebagai orang pintar yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menangani ilmu hitam dan pesugihan. Orang-orang di desa yang dekat dengan rumah Mbah Darmo mengatakan bahwa ia sudah hidup lebih dari 100 tahun dan memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Banyak orang yang datang kepadanya dengan masalah berat dan berhasil menemukan solusi. Dengan harapan yang nyaris habis, Raka memutuskan untuk mencari Mbah Darmo. Ia melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di kaki gunung, di mana Mbah Darmo tinggal di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pepohonan lebat. Rumah itu tampak suram, dengan aroma dupa yang kuat dan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Saat Raka tiba di rumah tersebut, Mbah Darmo sudah menunggunya di depan pintu. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa Raka akan datang. Wajahnya keriput dengan mata tajam yang memancarkan kebijaksanaan, namun juga kegelapan. Tanpa berkata sepatah kata pun, Mbah Darmo mempersilahkan Raka masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Mbah Darmo memulai pembicaraan tanpa basa-basi. "Aku tahu kenapa kamu datang ke sini. Keluargamu telah terjebak dalam kutukan pesugihan yang sangat tua, dan sekarang kamu berusaha mencari jalan keluar," katanya dengan suara berat. Raka yang terkejut dengan kemampuan Mbah Darmo langsung meminta bantuannya untuk menghentikan kutukan tersebut. Ia bercerita tentang ritual-ritual yang dilakukan keluarganya, kematian misterius mereka, dan teror yang terus menghantuinya. Mbah Darmo mendengarkan dengan tenang, dan setelah Raka selesai bercerita, ia mulai menjelaskan bahwa kutukan ini tidak mudah dihapus. Kutukan yang diciptakan dari pesugihan seperti ini telah mengikat jiwamu dan keluargamu ke dalam dimensi yang berbeda. Kalian tidak hanya memberikan nyawa, tetapi juga menyerahkan keberadaan kalian kepada kekuatan gaib. Untuk menghentikan kutukan ini, kamu harus melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Mbah Darmo mengungkapkan bahwa satu-satunya cara untuk memutuskan kutukan tersebut adalah dengan kembali ke gua tempat ritual dilakukan dan mengembalikan semua yang telah diambil oleh kekuatan gaib. Tidak hanya itu, Raka juga harus menghadapi makhluk-makhluk gaib yang kini menguasai jiwa keluarganya dan memohon kepada mereka untuk melepaskan keluarganya dari kutukan. Ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kamu harus siap menghadapi bahaya yang mungkin tak pernah kamu bayangkan sebelumnya, kata Mbah Darmo. Meskipun merasa takut, Raka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari nasib yang lebih buruk. Mbah Darmo memberikan Raka beberapa jimat dan perlindungan gaib, namun ia memperingatkan bahwa ini mungkin tidak cukup untuk melindungi Raka sepenuhnya. Kamu akan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk melawan kekuatan yang ada di dalam gua itu. Mereka akan mencoba menipumu, memanipulasi perasaanmu, dan mungkin menawarkan sesuatu yang tampaknya lebih baik. Tetapi kamu harus tetap fokus pada tujuanmu. Setelah pertemuan dengan Mbah Darmo, Raka kembali ke gua tempat keluarganya melakukan ritual kedua. Perjalanan menuju gua itu terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh bulan sabit yang pucat. Angin malam bertiup kencang, membawa serta suara-suara aneh yang membuat suasana semakin mencekam. Saat Raka tiba di pintu masuk gua, jantungnya berdebar kencang. Suasana di sekitar gua seolah hidup, dengan bayangan-bayangan yang tampak bergerak di antara pepohonan. Raka merasakan tatapan makhluk-makhluk tak terlihat yang mengawasinya sejak ia melangkahkan kaki ke tempat itu. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gua, membawa jimat-jimat yang diberikan oleh Mbah Darmo. Di dalam gua, kegelapan terasa lebih pekat, seolah-olah ada kekuatan yang menyerap cahaya. Raka bisa mendengar suara gemerisik di dinding gua, seperti bisikan makhluk-makhluk gaib yang menunggu kehadirannya. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam gua, ia tiba di tempat di mana ritual kedua dilakukan.
Altar yang mereka gunakan masih ada di sana, namun kini tampak dipenuhi oleh tanaman merambat yang tumbuh liar. Di sekitar altar, api kecil yang pernah dinyalakan saat ritual kini hanya menyisakan abu. Raka berdiri di depan altar, merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinganya. Suara itu adalah suara ibunya, Bu Wira, yang memanggil namanya dengan lembut, seolah-olah ia masih hidup. Raka berbalik, dan di depannya sosok ibunya berdiri, menatapnya dengan senyuman tipis. Namun Raka tahu bahwa ini bukan ibunya. Ini adalah bagian dari kutukan yang mencoba mempermainkannya. Ia mencoba untuk tetap fokus pada tujuannya, mengembalikan semua yang telah diambil oleh kekuatan gaib. Sosok-sosok lain mulai muncul, termasuk ayahnya dan Dika, adiknya, yang semuanya tampak hidup kembali. Mereka memohon kepada Raka untuk menyelamatkan mereka, tetapi Raka sadar bahwa ini adalah jebakan. Dengan penuh keteguhan, Raka mulai memohon kepada kekuatan gaib untuk melepaskan keluarganya. Namun, di tengah-tengah doanya, sosok-sosok gaib itu mulai berubah wujud, memperlihatkan bentuk asli mereka yang menyeramkan. Wajah mereka memanjang dengan mata hitam pekat, dan suara mereka berubah menjadi geraman menakutkan. Saat Raka menyadari bahwa sosok-sosok yang menyerupai keluarganya adalah makhluk gaib yang berusaha menipunya, suasana gua semakin mencekam. Wajah-wajah mereka yang awalnya terlihat seperti Bu Wira, Pak Wira, dan Dika, kini berubah menjadi wajah mengerikan, dengan mata hitam pekat, gigi tajam, dan senyuman menyeramkan. Mereka melangkah mendekati Raka, suaranya bergemuruh, penuh ancaman dan bisikan licik. "Raka, kamu bisa bersama kami selamanya," kata salah satu dari mereka dengan suara yang bergema. "Kamu tidak perlu takut. Serahkan dirimu dan semuanya akan berakhir. Kami akan memberikanmu kekayaan yang lebih besar dari apa yang kamu miliki sekarang." Namun, Raka mengingat pesan Mbah Darmo. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji mereka. Dengan menguatkan hati, Raka mencoba untuk tetap fokus dan melawan rasa takut yang semakin menghimpit dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya, dan jika ia menyerah sekarang, ia akan terjebak dalam siklus kutukan yang lebih buruk dari yang ia alami selama ini. Raka menggenggam jimat pemberian Mbah Darmo, lalu mulai membaca doa-doa yang diajarkan olehnya. Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutnya, namun semakin ia berdoa, semakin ia merasakan ada kekuatan yang melindunginya. Makhluk-makhluk gaib yang berdiri di hadapannya mulai meradang. Suaranya berubah menjadi pekikan tinggi, seolah-olah doa-doa itu membakar mereka. Namun, bukan hanya itu yang terjadi. Dinding-dinding gua mulai bergetar hebat, dan sosok-sosok gaib itu berubah semakin besar dan menakutkan. Tubuh mereka memanjang, seperti bayangan yang tidak memiliki batas, dengan cakar-cakar tajam yang mulai meraih ke arah Raka. Di tengah kekacauan itu, salah satu makhluk mendekat dan berbisik langsung di telinga Raka. "Jika kau terus melawan, kau akan kehilangan semuanya, termasuk nyawamu." Makhluk gaib itu, yang tampak seperti Dika dalam wujud aslinya yang mengerikan, menawarkan sebuah pilihan. Ia berkata dengan penuh bujukan, "Jika kau menyerah sekarang, kami akan membiarkanmu hidup dengan kekayaan. Keluargamu akan kembali dan kutukan ini akan berakhir. Kau hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan semuanya akan selesai." Raka merasakan dorongan yang luar biasa kuat untuk menyerah. Keinginannya untuk hidup nyaman dan mengakhiri semua penderitaan ini terasa begitu menggoda. Namun di dalam dirinya, ia juga tahu bahwa janji ini palsu. Setiap langkah yang ia ambil menuju jalan gelap ini akan mengikatnya lebih dalam kutukan yang tak ada habisnya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Raka menolak tawaran itu. Ia menggigit bibirnya dan berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Seketika, suasana gua berubah menjadi medan pertempuran fisik dan spiritual. Makhluk-makhluk itu menyerang Raka, berusaha merobek pertahanan terakhirnya. Namun setiap kali mereka mendekat, jimat yang Raka pegang bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Makhluk-makhluk itu mundur, meraung-raung kesakitan, namun mereka tidak menyerah begitu saja. Raka, meskipun merasa kelelahan,
terus berdoa dengan keras, memohon kekuatan dari Tuhan dan perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Doanya semakin kuat dan cahaya dari jimat semakin terang. Makhluk-makhluk itu mulai menghilang satu persatu, menyatu kembali dengan kegelapan gua. Namun, sosok terakhir yang paling besar dan menakutkan masih berdiri tegak. Wujudnya berubah menjadi makhluk hitam besar dengan tanduk panjang dan mata merah menyala. Makhluk itu melangkah maju, mengancam Raka dengan cakar raksasanya. "Kau akan menyesal, manusia kecil," pekiknya dengan suara yang mengguncang langit-langit gua. Raka mundur, namun ia tetap teguh. Dengan sisa kekuatannya, ia mengangkat jimat itu dan mengarahkannya ke sosok makhluk tersebut. Tiba-tiba, dari jimat itu, cahaya yang lebih besar dan lebih kuat keluar. Cahaya tersebut mengalir ke seluruh gua, menyapu semua kegelapan dan kekuatan jahat di dalamnya. Makhluk itu berteriak kesakitan, lalu perlahan-lahan menghilang menjadi debu. Gua yang tadinya penuh dengan teror kini menjadi tenang, dan Raka tersungkur ke tanah, terengah-engah. Setelah pertarungan itu, Raka bangkit perlahan. Ia menyadari bahwa kutukan keluarganya telah diputuskan, namun dengan harga yang mahal. Keluarganya tidak akan kembali. Jiwa mereka telah terikat terlalu kuat dengan kekuatan gaib, dan meskipun kutukan telah berakhir, mereka tidak bisa diselamatkan. Hanya Raka yang berhasil selamat dari nasib mengerikan itu. Saat Raka keluar dari gua, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara-suara gaib yang selama ini menghantuinya kini hilang, dan udara di sekitar gua terasa lebih segar. Namun, ada kesedihan yang mendalam di hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia bebas dari kutukan, kehilangan keluarganya adalah harga yang harus ia bayar. Raka memutuskan untuk meninggalkan seluruh kekayaan dan harta benda yang diperoleh keluarganya melalui pesugihan. Ia tahu bahwa kekayaan itu tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan hanya kegelapan. Ia kembali ke kota dengan kesadaran bahwa hidup sederhana dan penuh perjuangan jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah. Kisah Raka menjadi peringatan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia mulai bercerita kepada siapapun yang ingin mendengar tentang bahaya pesugihan dan keserakahan. Banyak orang datang kepadanya, bertanya tentang kebenaran di balik kutukan yang menghancurkan keluarganya. Raka, yang telah belajar dari pengalaman pahitnya, selalu mengingatkan mereka bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dan meskipun Raka berhasil bebas dari kutukan, ia tahu bahwa bekas luka dari pengalaman itu akan selamanya menghantui hidupnya. Setiap malam, meskipun terhindar dari kengerian langsung, ia terkadang masih melihat bayangan keluarganya di dalam mimpinya, mengingatkan bahwa harga dari keserakahan adalah kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Setelah pertempuran terakhir di dalam gua, Raka kembali ke kehidupan yang normal, tapi kehidupannya tidak pernah sama lagi. Meskipun ia berhasil memutuskan kutukan, harga yang harus ia bayar sangat besar. Ia kehilangan seluruh keluarganya, dan rasa bersalah itu selalu menghantuinya. Raka kini hidup sendirian, dengan perasaan bahwa ia tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Setiap kali ia berjalan melewati rumah tua keluarganya, ia merasakan kesunyian yang dalam, seolah-olah ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Rumah itu, yang dulunya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kehidupan, kini berdiri sebagai simbol kutukan yang pernah merenggut segalanya dari keluarganya. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah tersebut, karena desas-desus tentang kutukan itu sudah menyebar luas di desa. Banyak orang percaya bahwa rumah itu masih dihuni oleh roh-roh keluarganya yang tidak tenang. Raka mencoba memulai hidup baru, tapi di dalam hatinya, rasa penyesalan selalu menghantuinya. Ia menolak kekayaan yang didapatkan keluarganya melalui pesugihan, memilih untuk hidup sederhana di sebuah desa yang jauh dari tempat asalnya. Setiap malam, ia sering bermimpi tentang keluarganya, Bu Wira, Pak Wira, dan Dika. Dan dalam mimpi-mimpi itu, mereka selalu muncul dengan wajah-wajah kosong, seolah-olah meminta Raka untuk menyelamatkan mereka. Namun Raka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Jiwa keluarganya telah terikat dengan kekuatan gaib, dan mereka tidak bisa kembali ke dunia manusia. Setiap kali ia terbangun dari mimpi-mimpi itu,
Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan suara bisikan halus yang dulu menghantuinya kini hanya tersisa sebagai kenangan samar. Suatu hari, saat Raka sedang berjalan di pasar desa, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak mengenalnya. Pria tua itu ternyata adalah seseorang yang pernah bekerja sebagai pelayan di rumah keluarganya sebelum mereka memulai ritual pesugihan. Pria tua itu menatap Raka dengan tatapan sedih dan penuh belas kasihan. "Anak muda, aku tahu apa yang terjadi pada keluargamu," katanya. "Mereka dulu adalah keluarga baik, tapi keserakahan mengubah segalanya. Kau telah melalui banyak hal, dan aku tidak bisa membayangkan beratnya beban yang kau pikul." Raka hanya bisa mengangguk, merasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Pria tua itu kemudian memberitahu Raka bahwa banyak orang di desa masih mengingat keluarganya dan kutukan yang mereka alami. Orang-orang menganggap kisah keluarganya sebagai pelajaran, sebagai peringatan tentang bahaya pesugihan dan keserakahan. Hari-hari Raka dihabiskan dengan bekerja keras, mencoba untuk menebus dosa-dosa keluarganya. Ia sering mengunjungi tempat-tempat suci dan berdoa, memohon ampunan untuk keluarganya. Meskipun ia tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kedamaian, ia tetap berharap bahwa setidaknya sebagian dari jiwa mereka bisa terbebas dari belenggu kutukan. Namun, rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa bahwa bayangan keluarganya masih mengikutinya, seolah-olah mereka menuntut sesuatu yang tidak bisa ia berikan. Meskipun hidupnya terlihat normal dari luar, di dalam hatinya, Raka tahu bahwa ia akan selalu hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Suatu malam, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesendirian, Raka bermimpi lagi. Namun kali ini, mimpinya berbeda. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah gua tempat keluarganya dulu melakukan ritual pesugihan. Suasana gua itu terasa lebih terang, dan di depannya berdiri sosok keluarganya, Bu Wira, Pak Wira, dan Dika. Namun kali ini mereka tidak tampak menyeramkan. Mereka terlihat tenang dan ada senyuman tipis di wajah mereka. Bu Wira mendekati Raka dan berkata dengan suara lembut, "Kami sudah bebas, Nak. Terima kasih karena kau tidak menyerah pada kutukan ini. Kami mungkin tidak bisa kembali, tapi setidaknya sekarang kami bisa tenang." Raka terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa bahwa keluarganya telah menemukan kedamaian. Meskipun mereka tidak bisa kembali ke dunia ini, Raka percaya bahwa jiwa mereka kini telah bebas dari belenggu kutukan. Kisah Raka berakhir dengan perasaan damai yang ia temukan setelah bertahun-tahun penuh kengerian dan penyesalan. Meskipun keluarganya telah hilang dan masa lalu mereka tidak bisa diubah, Raka belajar bahwa ada kekuatan dalam ketabahan, kejujuran, dan pengorbanan. Ia memutuskan untuk mendedikasikan sisa hidupnya untuk membantu orang lain yang terjebak dalam keserakahan dan kegelapan, dengan harapan bahwa mereka tidak akan mengalami nasib yang sama seperti keluarganya. Dengan hati yang lebih ringan, Raka melanjutkan hidupnya, meninggalkan jejak kisah horor keluarganya sebagai peringatan bagi generasi mendatang tentang bahaya pesugihan. Namun, di balik ketenangan itu, Raka selalu tahu bahwa bayangan masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Mereka hanya akan menjadi lebih redup seiring waktu, seperti bayangan yang pudar dalam cahaya pagi. Kisah Raka dan keluarganya adalah pelajaran pahit tentang betapa berbahayanya keserakahan dan jalan pintas menuju kekayaan. Di balik iming-iming kemakmuran, tersembunyi kutukan yang tak hanya menghancurkan kehidupan dunia, tapi juga mengikat jiwa dalam kegelapan abadi. Raka berhasil memutus kutukan itu, namun dengan harga yang sangat mahal, kehilangan keluarganya untuk selamanya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada kekayaan yang sepadan dengan kehancuran moral dan spiritual. Pesugihan mungkin menawarkan janji kemewahan, tapi akhirnya, yang didapat hanyalah kehancuran. Mari kita selalu ingat, bahwa kebahagiaan sejati datang dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Jangan pernah biarkan ambisi menjerumuskan kita ke jalan yang gelap, karena sekali masuk, keluarnya tak pernah mudah. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.